Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Seperti biasa di edisi Rabu dan di tanggal 24 Juni 2020, tepat di hari ini kami hadirkan program Warung Sebelah. Program konsultasi on air bersama konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT KUKM Kabupaten Sleman. Hari ini kita akan menilik persiapan new normal bagi pedagang eceran serta warung makan dari segi SOP protokol kesehatan. Bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio kami, karena setiap hari Rabunya kami live ya, pendengar Trijaya. Ada Mas Bayu Baroto Diasto STMM MBA. Beliau merupakan konsultan pemasaran. Kemudian ada juga Mas Reza Parahadi SPD M Biotek ya. Dan di kesempatan hari ini kita juga akan menghadirkan narasumber dari UMKM yang tergabung di PLUT KUKM Sleman. Ini pemilik Yopi Kopi ya. Nantinya juga akan diperkenalkan oleh konsultan dari PLUT KUKM Sleman. Tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu, selamat menjelang siang Mas Bayu. Halo Mbak Yova, halo pendengar Trijaya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Bayu juga sehat ya. Alhamdulillah. Dan di kesempatan hari ini Mas Bayu membawa narasumber yang berbeda dari Rabu Minggu kemarin. Nah, Iya. mungkin bisa diperkenalkan nih Mas Oke, Bayu. jadi pada kesempatan ini kami membawa narasumber. Beliau bergerak di bidang kopi, penyedia kopi, mereknya Yopi Kopi. Ownernya Mas Yopi. Yopi Iswanto. Yopi Mas, Iswanto. monggo Mas, disapa. Monggo Mas. Selamat pagi buat para pendengar Trijaya dan terima kasih Mas Bayu udah mengundang kita untuk hadir di sini. Mas yang di pojok sana nggak diperkenalkan? Oh ya, satu lagi ada konsultan produksi yang emang ngumpet kerjaannya. Ayo Mas Reza. Halo, selamat pagi pendengar Trijaya. Selamat pagi, jangan malu-malu loh Mas. Di sini nggak ada yang nonton, cuma ada yang denger doang. Iya, nggak kelihatan ya, Mbak? Nggak kelihatan Iya, mukanya. Mbak. Baik, terima kasih Mas Bayu, Mas Reza dan juga Mas Yopi ya, kita Iya, sapa ya, atau iya, Mas Yopi Iswanto. aja. Yopi aja Yopi ya, aja. sesuai dengan brandnya ya. Iya. Mas Yopi sudah hadir di warung sebelah. Kita akan menilik seperti apa persiapan new normal bagi pedagang eceran dan juga warung makan dari segi SOP protokol kesehatan ya. Tapi kalau kita bahas mengenai prediksi nih ke Mas Bayu dulu ya. Prediksi apakah nantinya yang akan ada perubahan atau pergeseran menjelang new normal, terutama untuk di bisnis kuliner dulu deh? Kalau dari produknya sih mungkin nggak banyak berubah, Mbak. Cuman yang pasti nanti pedagang, penyedia itu harus bisa menjamin kalau barang dagangan mereka itu higienis. Nah, jadi mungkin seperti edukasi-edukasi kayak misalnya mereka promo via media sosial, mereka mungkin memfoto proses produksinya dengan mungkin mendokumentasi ya. betul, mendokumentasi seperti pakai APD, pakai apa, terus ketika di pasar mereka juga foto, ini loh kami di pasar yang biasa kami beli bahan baku tuh bersih. Nah, jadi kayaknya nanti konsumen lebih butuh kejelasan seperti itu, Mbak. Maksudnya selain nanti ada SOP untuk prosesnya lagi ya, tapi paling enggak ya itu apa namanya, konsumen butuh kejelasan higienis. Oh iya, jadi ketika mereka membeli kan juga, wah insya Allah udah aman nih, udah ngeliat kayak gitu. Mungkin ke arah sana Mbak, tapi kalau untuk produk sih saya rasa semua masih bisa ya, masih ada potensi gitu. Oke, jadi harus ada salah satu yang real yang ditunjukkan ke masyarakat ataupun juga ke konsumen, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, semua juga pasti akan takut ya. Betul. Kalau kita mau keluar ke cari makan deh Betul, aja betul. ke warung-warung terdekat, ke warung-warung makan yang biasa Iya. kita temui di pinggir jalan. Betul. Walaupun dari luar, aduh kayaknya gimana gitu. Kayaknya enak banget ya, Kayaknya cuman enak banget kalau mau mampir kok kayaknya takut juga Iya. di tengah pandemi seperti saat ini. Yang penting apa yang dilakukan itu real ya Mas ya. Betul, Jadi real. menggunakan APD ya jangan pas hanya syuting atau dokumentasi aja. Kesehariannya juga Betul. tetap Nah, kan ada ini juga Mbak, maksudnya tanggung jawab sebagai penyedia makanan atau produsen supaya konsumennya emang aman ya. Maksudnya juga harusnya
produsennya juga, penjualnya, penyedia makanannya juga harus ada tanggung jawab seperti itu supaya konsumennya kan merasa aman ya. Merasa aman, Iya. iya. Gitu. Kalau dari segi pemasaran nih, karena kan Mas Bayu kan juga Iya. di pemasaran, Pasaran. nantinya apakah ada perubahan? Misalkan kalau di warung makan, kalau sekarang ya banyak kita lihat tidak menerima makan di tempat, Betul, tetapi betul. dengan sistem take away atau Betul. drive-thru begitu, Iya. atau mengandalkan aplikasi untuk menu makan begitu, seperti apa Mas nanti perubahannya? Yang pasti jelas kalau dine in makan di tempat bakal berkurang ya Mbak, karena protokolnya juga misalnya dalam satu meja yang ukurannya 120 kali 60 hanya boleh diisi 2 ya dari yang sebelumnya 4. Ya. Terus ya itu semakin berkurang, mau nggak mau produsen penyedia makanan harus menggunakan media sosial atau juga ikut marketplace yang ya kalau saya sebut itu ya GoFood atau GrabFood seperti itu Mbak, mau nggak mau itu udah ya. Jadi Gitu. mau tidak mau ya memang harus melakukan seperti itu Betul, begitu Mbak. ya di tengah pandemi seperti Iya. saat ini. Tapi apakah nantinya akan ada perubahan dari segi makanannya, dari segi harganya? Karena kita kan menggunakan Oh, iya. aplikasi nih misalkan. Ah. Begitu seperti apa nih Mas? Kalau di aplikasi yang tadi saya sebut Berbayar itu? berbayar G itu emang kan mereka sudah minta 20-25%. Harganya emang di-up-kan oleh si penyedia makanan, dan saya rasa juga konsumen-konsumen yang biasa menggunakan mereka G itu sudah tahu. Jadi emang kalau beli melalui itu emang ada cost lebih, Ya. dan biasanya sih mereka juga udah nggak ya udah emang harus seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya akhirnya. Apalagi emang banyak UMKM yang ngerasa aduh nanti kalau lewat itu pelanggan gue kemahalan. Cuman ya sekarang kalau kita tanya konsumennya dan konsumennya nggak masalah dan harus dibiasakan ya, lama-lama nanti juga udah biasa namanya. Kayak gitu kan ada jasa ya. Nah, ya itu yang 20-25% itulah mungkin jasa untuk yang G Yang itu. gitu Iya. ya. Oke, jadi bisa dikatakan ada perubahan juga dari si konsumennya begitu ya. Mungkin sekarang tidak melihat dari sisi mahal tidaknya suatu makanan, yang penting kita sehat, makanan itu higienis, makanan itu Betul. bersih, Iya. dan itulah yang diambil begitu Mas. Betul. Dan yang pasti kan mereka nggak perlu keluar. Iya, nggak perlu keluar rumah Betul. gitu ya. Oke, baik. Kita ke Mas Yopi, Iya. salah satu pemilik dari Yopi Kopi. Dengan adanya pandemi seperti saat ini, walaupun kita lihat yang namanya tren minum kopi itu dari dulu sampai sekarang tetap hits begitu sama ya, aja, tetap iya. sama aja, mau pagi, mau siang, mau sore, apalagi kita yang beraktivitas, kita yang hobi banget ngopi gitu. Tapi ada salah satu kendala nggak sih selama pandemi ini? Kalau kendala sih pasti, terutama di efek penjualan ya, untuk pemasaran pasti banyak banget kendalanya, seperti terutama awal-awal waktu pandemi gitu. Pandemi ya. Mau nggak mau kan untuk masyarakat pada umumnya kan akhirnya kan memprioritaskan untuk kebutuhan pokok gitu, daripada Iya. untuk kayak kopi kita bisa sebut dengan kebutuhan yang sekunder, jadi hobi Atau tapi beralih ke minuman tradisional? nah sebenarnya di situ juga ya, karena memang akhirnya juga banyak masyarakat seperti itu. Cuma Iya. akhirnya seperti ini, ketika kita karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, mungkin banyak dari teman-teman tahu juga kalau waktu pandemi kan untuk transportasi pun juga agak susah gitu. Jadi mereka untuk mencari aksesnya untuk mendapatkan produk kita pun juga awal-awal sangat terbatas sekali gitu. Akhirnya juga kita salah satu untuk pemasarannya kita juga menggunakan jasa pihak ketiga tadi. Dengan selain itu juga kita menggunakan promo dan lain-lainnya. Terus waktu diproduksi pun walaupun sebenarnya udah biasa kalau diproduksi dengan izin sanitasi, karena ketika kita bikin suatu usaha pun kita pasti ada penyuluhan ke situ Yeah. ya Pak ya. Cuma ketika kondisi saat ini memang kita harus lebih meng-show off-kan, jadi memperlihatkan oh ternyata memang benar-benar produk yang keluar dari produk kita, terutama Yopi Kopi, memang benar-benar steril dan bisa dipertanggungjawabkan tadi. Selain mungkin kita bikin inovasi-inovasi lain untuk menunjang omset pemasaran. Mungkin seperti itu sih Mbak untuk awalnya. Oke, baik. Nah, jadi ini tantangan terbesar juga nggak sih buat para konsultan di tengah pandemi seperti saat ini, apalagi dari segi memasarkan produk dengan adanya PSBB Iya. juga ya pastinya ya, Mas Bayu. Apa yang biasanya diterapkan ke para UMKM untuk mereka tetap optimis
dagangan mereka tetap bisa terjual gitu. Jadi kalau tantangan pasti ada Mbak ya, dan saya rasa juga tantangannya lebih berat. Cuman saya biasanya ini kebetulan UMKM yang saya dan Mas Reza biasa ketemu itu emang separuh baya Mbak. Jadi kalau kita udah ngomongin separuh baya kan berbanding terbalik dengan inilah ilmu teknologi ya. Jadi saya biasanya awalnya yang saya sentuh adalah motivasi mereka untuk menjadi UMKM itu apa sih? Misalnya itu untuk menyambung hidup, untuk membayar sekolah anak. Nah di situ saya sentilnya. Oke, kalau emang itu alasan ibu menjadi UMKM ya udah, berarti sangat besar motivasi untuk belajar media sosial, belajar digital. Biasanya saya dari situ, kita ngangkatnya dari situ. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk apa ya? Aduh saya sudah tua, aduh gaptek. Udah saya rasa udah harus mulai pelan-pelan ditinggalkan. Kami juga selalu ngajarin, saya sama Mas Reza juga selalu memberi informasi. Nggak usah lihat terlalu jauh dulu deh media sosial, yang web, aplikasi. Pakai aja yang sederhana dulu, yang mungkin minggu kemarin juga kita ngobrol sama Eva ya. Pakai aja yang sederhana dulu, yang sering dipakai seperti WA atau apa. Itu sebenarnya udah, menurut saya mungkin lumayan lah ya. Mungkin bisa membantu 30-40% penjualan kalau dia emang menggunakannya secara optimal. Gitu. Cuman jadi kadang mereka tuh udah ketakutannya udah, aduh media sosial tuh bayangannya, aduh web nanti gimana ini, aduh lab komputer aja nggak ada gini. Jadi udah terlalu bayangannya tuh terlalu besar duluan, jadi udah takut duluan gitu loh. Gitu. Oke, baik. Jadi mau tidak mau karena memang kita industrinya 4.0 ya, Betul. eranya, jadi mau tidak mau harus belajar teknologi ya. Mungkin Betul. Mas Yopi Kopi awalnya juga sangat belum aware banget sama yang namanya teknologi begitu ya. Iya. Awalnya memasarkannya seperti apa sebelum ada teknologi ini? Dulu kita masih konvensional, dan nanti konvensional saya masih nitik-nitik, terus door to door, lewat instansi ke instansi, warung ke warung. Pakai sebaran gitu ya? Iya, Stiker. Seperti itu karena terutama kita ngomongin UMKM ya. UMKM itu kan kita ngomongin tim yang masih sangat terbatas. Nah, ini udah melek ini mah teknologi. Enggak, awalnya dulu enggak, tapi masih enggak juga, masih yang terbatas. Jadi belum ada tim tim marketing sendiri, tim yang senior sendiri. Jadi emang dulu masih konvensional. Terus setelah beberapa tapi sebelum ada pandemi ini kita udah mulai belajar sih, cuma belum maksimal karena emang saya ini calon baru anak-anak muda baru trennya seperti ini, tapi masih belajar aja gitu, belum sampai ke tingkat lanjut. Tapi ketika udah ada pandemi seperti ini, mau nggak mau kita juga lebih belajar, lebih benar-benar belajar gitu. Jadi kita kayak bisa diomongin aja untuk seperti marketplace. Dulu marketplace saya punya tapi nggak pernah aktif gitu. Akhirnya mau nggak mau kita jadi aktifkan ulang, terus kerjasama dengan teman-teman di WA pun juga sering rajin bikin history, mungkin kayak di Instagram juga dengan memperbaiki feed Instagram dengan caption kita juga belajar copywriting yang kekinian lah ya. Walaupun kita ada kutip alay ya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi emang itu yang dibutuhkan untuk kita mendekatkan dengan customer sih. Kalau saat ini masih ke situ. Selain itu juga mungkin seperti teman-teman put awal-awal dulu sempat mensugestikan ke kita kalau bisa UMKM itu kan ketika masa saat itu nggak bisa beli sendiri ya Pak ya. Kita juga butuh teman-teman yang lainnya karena semuanya mengalami pada fase yang sama, fase di bawah gitu. Jadi kalau dibilang kita mengeluh, bukan zamannya mengeluh, bukan waktunya mengeluh. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama bersyukur, kita sama-sama bergandengan untuk untuk maju bersama gitu. Walaupun tidak dalam konteks produksi yang sama. Mungkin saya dengan Yopi Kopi di kopinya bisa kerjasama dengan seperti roti atau dengan yang herbal tadi kayak jahe dan lainnya. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi ke situ. Mungkin itu dulu sih. Oke, jadi dengan teknologi ini sangat terasa sekali dong untuk pemasarannya. Sebelum ada pandemi deh kita berbicara. Terasa banget. Terasa banget ya. Untuk pemasaran sekarang sudah kemana? Untuk apa? Untuk pemasaran kopinya ini? Kita udah distribusinya udah lumayan, alhamdulillah udah sampai Nusantara udah masuk sih beberapa customer ya. Kemarin juga sempat dibawa sama perusahaan besar di Jakarta juga untuk disampaikan untuk bosnya sempat ke Jepang juga, yang luar negeri. Terus yang Indonesia paling masih di Sumatera,
di Kutai kita juga pernah, terus di Jawa hampir semuanya pernah nyicipin lah, paling nggak mengetahui produk Yopi Mengetahui Kopi, produk gitu. Yopi Ya. Kopi Iya. dari Jogja, tepatnya di mana Mas? Di Kalasan. Di Kalasan. Iya. Oke, baik-baik. Itu menjadi satu rumah produksi untuk penjualan juga atau Lebih ke rumah produksi. rumah produksi Iya, ya? rumah produksi, full rumah produksi. Dulu sempat ada workshopnya juga, Ah, 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 ah. cuma semuanya ngalami tadi. Sekarang difokus ke rumah produksi dulu. Tapi insya Allah kedepannya ketika udah membaik kembali, di situ juga ada workshop kembali untuk apa kita buka untuk umum. Nih. Walaupun tapi juga menerima kunjungan teman-teman ketika butuh butuh produk yang fresh, pengen lihat seperti pembuatannya, nanti bisa juga kita bikin janjian gitu untuk sekitar obrolan santai gitu. Gitu. Oke, kalau kita berbicara di awal-awal dulu nih, Mas Yopi, apa sih yang membuat Mas Yopi akhirnya memutuskan untuk bergabung ke anggota PLUT KUKM Sleman, dan itu kapan, di tahun berapa kira-kira? Sampai saat ini sudah berjalan berapa tahun? Apa yang udah dirasakan juga? Kalau bergabungnya sih udah setahunan lebih ya, yang dari 2018 2018an akhir kayaknya nggak salah. Itu waktu pertama ketemu itu di pameran potensi daya Sleman. Aku pertama dengar PLUT. Awalnya saya tergabung dengan forum komunikasi Kalasan, Kecamatan Kalasan, itu juga dengan UMKM juga. Terus ikut pameran di Sleman, terus bisa ketemu dengan teman-teman PLUT. Nah, kalau untuk apa sih motivasinya ya pasti kan, karena sebenarnya pengen memperluas jaringan juga. Nah, karena mau nggak mau, terutama di kopi, terutama di Jogja kan, itu udah kayak angkringan aja, orang produksi kopi yang jualan kopi udah kayak angkringan gitu. Jadi kalau kita masih bermain di segmen yang sama, maaf tanda kutip, kita masih ngejar cuma di kafe, kita di penjualan dan lain-lainnya, bisa bertahan, bagus juga potensinya, cuma kita juga harus punya jaringan yang lebih luas. Jadi kalau kita bisa ngambil yang lainnya, kenapa kita harus ngambil yang udah rame-rame teman-teman Jungi gitu. Seperti jadi di instansi, kan banyak dari teman-teman yang bergerak di kafe nggak megang instansi, yang instansi nggak megang di kafe itu. Dengan bergabungnya Yopi Kopi di PLUT, salah satu target ke belakangnya, insya Allah kita bisa masuk di kafe, juga masih bisa masuk di instansi atau berkantor, jadi lebih luas aja, jadi segmennya lebih umum gitu, Iya. dengan standar yang tetap kualitas yang kita punya. Jadi standar kafe dikonsumsi di kafe dan bisa dinikmati di restoran juga atau di instansi tadi. Instansi lagi ya. Oke, baik, kita ke Mas Bayu. Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat, terutama untuk ke warung-warung makan nih, Mas ya, yang ada di pinggir-pinggir jalan lah, lebih tepatnya yang sering kita datangi begitu. Kira-kira ada SOP penerapan apa untuk protokol kesehatan yang harus diterapkan, selain harus higienis, kemudian physical distancing tetap ya harus diperhatikan, harus menggunakan sarung tangan misalkan atau masker. Selain itu apa lagi, Mas, kira-kira? Yang pasti pertama yang seperti Mbak Yova bilang, penyedia warung makan atau apa itu harus bisa membuktikan kalau emang barang baku mereka itu didapat dari tempat yang higienis. Satu, terus ya kalau butuh didokumentasikan lah. Terus setelah itu emang tempat, akhirnya ke tempat. Jadi physical distancing ya mungkin 1 meter lah ya, kalau oke lah masih nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di PKL ya, jadi mau nggak mau ya misalnya bangkunya panjang, bangku bakso gitu, cuman berapa ya, harus diisi berapa. Kalau perlu emang di bangkunya ditempel isolasi, dikali silang itu kedua. Terus ketiga ya ini harus memberikan edukasi juga sekarang penyedia itu untuk take away aja deh gitu. Dan take away-nya pakai apa, mau nggak mau pelan-pelan sekarang konsumennya harus mulai bawa ini sendiri, tempat sendiri. Jadi misalnya saya ke warung bakmi pengen bawa pulang, ya udah deh sekali-sekali kita bawa wadah sendiri, dimasukin situ, kita bawa pulang. Itu kan maksudnya bagus. Selain itu juga kalau kita ngomongin isu lingkungan kan itu nggak ini ya, nggak buang sampah plastik lah ya, mengurangi plastik. Terus ya kalau dari personalnya sendiri ya APD, sarung tangan itu penting. Masa kayak jualan gudeg yang ibunya ngambil gitu nggak pakai sarung tangan, itu kan wow banget ya, langsung nggak jadi ya.
Jadi screening movie itu. Aduh. Jadi terus selain itu ya kalau misalnya ada yang makan di sana juga, yang pasti tanggung jawab juga bagi penyedia tempat itu untuk membersihkan piring atau sendoknya itu beneran gitu loh. Jadi jangan sekedar, apalagi kadang PKL kan cuman yang di banjur set udah Iya, mau nggak mau. benar. Sekarang ayolah kita harus sudah mulai care juga, bukan dengan kita tapi dengan ini konsumen kamu gitu loh. Soalnya kalau mereka juga udah mulai nggak percaya kan nanti malah pelanggannya lari. Iya, iya. Oke. Jadi itu sih Mbak, maksudnya yang esensinya lebih ke sana ya. Jadi mereka pakai APD, mungkin masker, kalau bahkan face shield, sarung tangan, terus ya itu mulai edukasi pelan-pelan. Kita juga misalnya mau beli di PKL, ya udahlah kita sekarang bawa wadah makanan sendiri deh. Ya mungkin sederhananya seperti itu sih Mbak. Oke, Gitu, baik. Mbak. Kita ke WhatsApp dulu ya, Boleh, Mas, boleh, ya. boleh. Ada yang sudah bergabung juga di WhatsApp kami. Ini ada Mbak Monik ya, ada di sekitar Jalan Godian Yogyakarta, mau bertanya karena memang kebetulan dia juga penjual warung makan di pinggir jalan nih. Oke. Mas, nah katanya kadang masih suka takut kalau untuk membuka karena apa yang Mbak Yova bilang tadi, katanya ketika orang melihat langsung agak takut gitu. Nah, cara Mas Bayu gimana ya agar meyakinkan customer untuk datang bahwa ini bersih gitu? Paling sederhana mungkin ini ya, kita pakai promo sederhana banget adalah ditulis. Jadi misalnya dia bakso lah misalnya, warung makan bakso higienis gitu. Kata-kata higienis, kata-kata bersih itu kan sekarang jadi sensitif ya. Iya. Mungkin dengan dia ngeliat warung bakso yang dulu namanya misalnya Anugrah, sekarang Anugrah Bersih. Nah ada kata-kata bersihnya itu udah mulai coba aja dipakai. Ketika pelanggannya datang, ya itu mulai cerita, oh kami sekarang ini loh gini-gini, ceritain aja lah nanti seperti itu. Yang pasti sih kita pakai ini aja, pakai model pemasaran PKL. Jadi emang mungkin ada kayu besar, pelang gitu, ditulis bakso bersih loh, atau kata-kata alay itulah yang emang bisa membuat orang ketika naik motor atau mobil tuh ngeliat itu kayaknya bersih deh atau seperti apa. Tapi maksudnya jangan cuma kata-kata, tapi emang harus ada tanggung jawab juga dari penyedia PKL-nya itu untuk emang bersih. Dan dia emang bahan bakunya bersih dan ya itulah higienis Higienis gitu bisa ya. seperti itu Mbak. Oke, nah kalau berbicara soal kata-kata, ini beberapa hari yang lalu Yova juga sempat cek Instagramnya Yopi Kopi. Ini kan selalu memunculkan kata-kata kiasan gitu ya, kata-kata anak-anak zaman now gitu yang bikin baper atau kata-kata itu memang menjadi salah satu strategi juga untuk penjualan dari Yopi Kopi. Saat ini ya, karena tadi saya bilang karena akhirnya kan ketika saya kan banyak menggunakan Instagram dan saya juga ngecek karena menurut survei kita kecil-kecilan gitu kan, yang menggunakan Instagram kan banyak kan anak muda, terus walaupun ada setengah bayar, tapi setengah bayar pun juga jiwa muda gitu loh, bukan yang benar-benar. Mas Reza kayaknya nunjuk-nunjuk gimana nih? Gitu, jadi emang saya punya teman-teman misalnya tim kecil yang mereka kadang melemparkan kata-kata gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya tadi saya sampaikan, terus sebenarnya orangnya gaptek gitu loh. Orang-orang yang orang produksi itu tidak fokus untuk marketing dan lain-lainnya gitu. Jadi tapi saya punya teman istilahnya tim kecil gitu yang entahlah mereka mau bikin punya ide kata-kata apa, lempar ke tempat kita, dan nanti kita posting gitu. Jadi nggak kalau dibilang filter, kita juga ada filter sih, sama lebih menyesuaikan keadaan sekarang, apalagi kan anak-anak teman-teman sekarang kan lebih memuja senja katanya. Salah satu kata dong Mas yang biasa dicantumkan. Tuh. Apa ya? Kata-kata saktinya apa? Kata-kata Yopi Kopi? saktinya apa sih kalau di Yopi Kopi? Apa sih? Karena Nyontek apa? kopi kok nggak sepahit janji manismu katanya. Oh, aduh. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar Trijaya, kopi yang didistribusikan atau yang dibuat ini olahannya kopi apa Mas? Terima kasih untuk kopinya dari Yopi Kopi sendiri. Sebenarnya kita mengangkat kopi Indonesia, jadi emang kita fokus untuk menjual kopi dari Indonesia aja, termasuk kopi dari Sumatera sampai dengan Papua. Di Jogja sendiri kan ada Di Jogja ada juga Sleman kopi Merapi, ya itu juga ada. Tapi untuk saat ini memang baristonya baru kosong, tapi kemungkinan setelah panen dan resting selesai kita juga udah mulai ada lagi, karena
kita belum punya kerjasama dengan petani di lokal gitu sendiri. Ya, tapi untuk biasanya kita juga ada. Terus untuk jenis kopinya kita ada Arabica, ada Robusta, terus kita juga ada blend antara Robusta dan Arabica juga. Dan ini kita juga baru dengan tim kita masih mau bikin kopi yang instan, kita bilang instan sasetan itu bisa dinikmatin lebih fleksibel lagi tanpa harus mikir caranya nyeduh seperti apa, caranya dengan suhu berapa. Jadi kita masih berpikir bagaimana caranya ketika tinggal sobek, tuang air panas, selesai, tapi tetap dengan kualitas dan standar produksi yang Yopi Kopi punya. Oke, ini tagline-nya Yowis Blend, Oh, gitu iya. ya, memadukan antara bahasa Jawa dan juga bahasa Inggris ya. Kalau bahasa blend itu kan mencampur gitu Iya. ya. Ada filosofi tersendiri atau makna? Ya udah dicampur, berarti mau campur apa aja boleh nih gitu. Boleh ya, tapi sebenarnya awalnya pusing aja sih sebenarnya kan, kita bingung mau cari nama apa gitu kan. Awalnya dari banyak coffee shop sih, karena ketika kita ngomongin coffee shop atau kedai kopi, mereka pasti membutuhkan racikan kopi yang sesuai selera dengan customer gitu loh. Makanya kita ketika kita bilang maaf nih mungkin dengan nama kayak Kinanti Blend atau mungkin dengan nama Yopi Blend atau dengan Udah biasa gitu lah Blend ya. gitu kan, mungkin kita terbatas dengan itu. Cuma makanya ketika kita mempromosikan ke customer, kita bisa tanya, oh butuhnya seperti apa sih gitu. Nah, ketika seperti ini, oh kurang cocok mas, kurang kuat mungkin bodinya atau kurang harum rasanya, mungkin kita tambahin dengan seleranya customer kita. Makanya daripada kita mesti ngasih nama, ya wes lah karepmu gitu. Makanya dari situ, ya wes lah karepmu gitu. Ngeblendnya sakarepmu gitu, makanya kita tambahin Yowis Blend gitu. Yowis Blend, oke, bukan Yowis Band tapi Bukan. Yowis Blend ya. Oke, baik, kita ke WhatsApp lagi. Ini untuk Mas Bayu, terima kasih. Ini ada Mas Adit, dia ada di kawasan Sleman. Kebetulan dia buka usahanya catering. Nah, bagaimana SOP yang harus diterapkan? Karena kan kita tidak tahu masyarakat yang membeli seperti apa begitu untuk promosinya. Oke. Kalau promosi, mudah-mudahan Mas Adit sudah pakai media sosial ya Mas. Jadi ya itu satu, banyaklah dokumentasi tentang prosesnya Mas Adit. Dari awal lah, dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu dari mana ya, dari pasarnya. Difoto, misalnya ngambil dari pasar mana, difoto. Terus proses produksinya, masaknya, dapurnya di mana, difoto. Terus mulai misalnya packagingnya Mas Adit itu seperti apa ya, difoto. Dan juga yang pasti kalau catering kan juga ada izin usaha tuh Mbak. Jadi salah satunya PIRT catering. Nah itu apalagi kalau sudah ada tercantum itu, harusnya juga konsumen sudah mulai ini ya, maksudnya sudah memvalidasi kalau itu emang aman untuk dikonsumsi. Gitu. Yang pasti ini aja sih, mulai dokumentasi aja proses-prosesnya. Berikanlah kepada calon konsumen mereka kalau emang cateringnya Mas Adi itu bersih gitu. Oke, baik. Kita coba cari lagi karena ini agak sedikit menumpuk juga ini Mas Bayu dan Banyak juga ya Mbak ya. Mas Yopi Kopi. Ini ada juga Mas Maman yang ada di kawasan Bantul. Ini kebetulan juga catering. Ini Yova cari yang sama Oke. dulu gitu ya untuk pertanyaannya. Karena memang kan sekarang lagi masa pandemi. Kebetulan juga untuk nikahan ini berkurang. Betul. Gitu. Nah, mungkin ada strategi khusus dari Mas Bayu mensiasatinya seperti apa? Biar tidak fokus ke acara-acara ya. yang besar gitu. Mulai ini aja, yang pasti harus banyak relasi ya Mbak. Maksudnya kalau misalnya satu pintu tertutup, pintu wedding tertutup, pintu acara-acara besar tertutup, sebenarnya masih banyak pintu lain seperti misalnya kenal sama orang-orang instansi, itu masih ada rapat, masih bisa menyediakan makan siang mereka. Terus juga saya rasa emang harus selalu promo ya Mbak. Maksudnya itu tadi di media sosial mereka itu harus promo, terus perbanyak teman. Nah dari situ coba tawar-tawarin catering. Maksudnya juga mungkin dulu catering wedding dia selalu besar nih, nominalnya besar. Oke lah kita turunkan sedikit grade-nya jadi kayak catering makan siang atau ke guru-guru yang walaupun mereka belum mulai kegiatan belajar mengajar, tapi untuk gurunya coba ditawarin. Jadi harus downgrade. Maksud saya downgrade adalah nominalnya dari yang besar kita kecilkan, ya udah tawarin aja ke banyak sih sebenarnya kalau kita mau coba gitu Mbak.
memang harus dicoba. Makanya pentingnya adalah menyimpan data kontak teman-teman Iya. untuk ngasih tahu, ayo sekarang saya cateringnya nggak cuma wedding loh, saya catering harian juga bisa. Seperti Catering itu juga. sih, iya. Oke, apalagi kalau harian sekarang kan juga semakin dicari juga ya Mas ya, Betul. untuk makan siang di kantor-kantor lah. Sekarang kantor Iya. rata-rata sudah pada buka ya, Iya. sudah pada beroperasi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi juga untuk Betul. teman-teman di dunia catering untuk saat Mm. ini begitu ya. Tapi kalau kita berbicara soal catering atau rumah makan prasmanan nih, seperti kayak rumah makan nasi Padang segala macam begitu ya, seefektifkah mereka untuk tetap melakukan makan di tempat? Karena kan kalau kita makan di tempat, alat piring segala macam itu kita ambil sendiri begitu ya. Apakah nantinya juga harus akan ada petugas untuk mengambilkan itu atau seperti apa? Kayaknya harus sudah mulai ke arah sana, Mbak. Jadi contoh nih, paling sederhana kayak di deket mall yang di Sleman ya, itu dia udah menggunakan teknologi kayak misalnya lift. Yep. Itu udah nggak disentuh dengan tangan tapi dengan kaki. ya. Tapi kan mahal. Nah, bisa disiasatakan dengan satu orang ditaruh di situ untuk yang selalu misalnya di lift nih, Iya. misalnya di hotel. Memencetkan itu ya. Iya, jadi kan emang satu jari doang tuh. Nah, rumah makan Padang juga sebenarnya gitu bisa. Jadi emang ada si udahnya yang emang ngambilin piring, ngambilin ini, harus seperti itu. Dan emang apa? Biasanya kan dulu pelanggan rumah makan Padang tuh sampai masuk ke ininya tuh. Iya. Nah, Ngantri juga loh kadang. mau nggak mau sekarang mungkin dibatasin, jadi nanti agak nunjuk-nunjuk kayak warteg lah. Warteg kan dibatasin sama etalase tuh. Mungkin besok warung makan Padang juga harus seperti itu ya, supaya lebih aman dan konsumen-konsumen lamanya jadi datang lagi. Oke. Haruskah ada misalkan meminimalisir antrian pengunjung, misalkan 40% dulu, nanti baru selepasnya ada batasan-batasan gitu, atau batasan waktu juga di saat mereka operasional? Kalau batasan waktu untuk Sleman sendiri biasanya untuk pusat perbelanjaan ya. Kalau untuk PKL kayaknya belum ya. Jam 9 atau jam 10 lah. Jam 9 sekarang Mbak, sampai jam 9 malam. Cuman kalau emang ada yang menumpuk, saya rasa balik ke tanggung jawabnya si siapa? Pemilik usaha. Pemilik usaha untuk emang Bapak dibungkus aja ya, atau di apa. Jadi dibutuhkan kerjasama ya. Emang maksudnya dari pemilik usaha dan konsumen. Jadi nggak bisa hanya konsumen saja yang demand, pemilik usaha juga harus mulai peduli. Soalnya kalau mereka tidak melakukan SOP protokol kesehatan ya, nanti takutnya konsumennya kan bisa lari Iya. gitu loh. Benar. Gitu. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen terakhir, kita rehat sejenak, Mas Oke. Bayu, Mas Nasir dan juga Mas Yopi ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Warung Sebelah. Kita masih di program Warung Sebelah untuk edisi 24 Juni 2020, program konsultasi on air bersama konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM Sleman. Bahkan di kesempatan hari ini kita menghadirkan narasumber pemilik dari Yopi Kopi Pendengar Trijaya. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp 081998009700. Kita ke Mas Bayu dulu. Mas Bayu sudah melihat belum pedagang-pedagang angkringan nih, penjual-penjual angkringan sekarang sudah rata-rata sudah menerapkan protokol kesehatannya masing-masing untuk menyediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah penyekat plastik. Oh ya. Itu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu sarana dan juga prasarana bagi siapapun, bagi mereka untuk bisnis kuliner ataupun juga pemilik toko, paling tidak toko sembako yang biasa-biasa kita di rumah, terus dia punya toko sembako, itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Iya, benar Mbak. Tadi saya lupa mention juga, plastik itu juga penting ya. Itu seperti ya, mungkin seperti face shield cuman lebih besar ya. Jadi itu menutup ini. Saya rasa itu juga penting karena ya itu, jadi ibaratnya memberikan kepercayaan lah bagi pembeli dan juga bagi penjual. Penjual kan pasti juga curiga nih, aduh yang datang tempatku aman nggak ya? Iya. Begitu juga dengan yang pembeli datang ke situ, ini aman nggak ya? Nah, salah satunya dengan adanya plastik itu kan paling nggak pembeli maupun ini merasa secure, aman gitu. Oke, selain itu apalagi nih Mas untuk sarana dan juga prasarana yang harus disiapkan untuk pedagang-pedagang ataupun juga pemilik toko? Cuci tangan, Ya. hand sanitizer, masker, sarung tangan untuk pembeli atau ya boleh pembeli kalau angkringan kan misalnya pakai itu pembeli, terus penjualnya juga harus pakai sarung tangan.
Apalagi Mas Reza, ada yang mau tambah? Mungkin ini sih Mas, Mbak. Kalau kayak di angkringan itu kan unik ya. Kita nggak bisa ngontrol siapa yang datang, siapa yang keluar. Mungkin siapin isin-isin kecil, piring-piring kecil. Jadi ketika teman-teman nanti ngambil gorengan, dia akan ngambil terus taruh di piringnya dan otomatis itu harus dia bayar. Jadi dia nggak akan bolak-balikin gorengan kan. Nah otomatis satu gorengan itu akan dipegang satu orang aja. Nah, Baik. masalahnya kan kalau kita ngomongin sekarang di new normal ini kan kekhawatirannya adalah kontaminasi dari sentuhan Iya, diantaranya. Jadi ketika kita megang satu gorengan, mohon maaf misalnya saya ngomong saya terkontaminasi, saya megang gorengan, terus wah kok gorengannya kayaknya kecil nih, balikin lagi, ambil yang gede, yang kontaminasi akan mengkontaminasi gorengan yang lain kan. Nah kalau kita misalnya ngambil gorengan satu kita taruh di nisin dan itu tidak boleh dikembalikan kembali, otomatis ya udah yang terkontaminasi yang saya buat di nisin saya aja, yang di piring kecil saya aja. Nah jadi selain itu juga nyiapin jepitan tuh gorengan. Iya. Sering kan tuh kita boleh ambil gorengan, oh iya ini ambil pakai jepitan. Mas Reza kali itu. Ya saya termasuk Salah saya. satu pemilik angkringannya juga. Saya penikmat gorengan mungkin. Mbak. Penikmat gorengan. Terus apa Wajan. lagi? Yang jelas itu tadi Alat-alat masak, alat-alat masak itu harus pastikan kebersihannya, terus dibersihkan secara rutin Mbak, berkala. Karena kan kita nggak tahu siapa yang terkontaminasi dan siapa yang tidak. Kita cuma bisa meyakini bahwa saya itu sehat. Jadi ketika saya itu sehat, saya ngelihat oh ini tadi dipakai misalnya sama Mas Bayu. Saya nggak tahu Mas Bayu sehat atau enggak. Ketika Mas Bayu sudah selesai, tempatnya Mas Bayu mau nggak mau saya semprotkan dengan cairan desinfektan. Ya. Desinfektan di sini bisa cukup dengan air sabun, salah satunya. Tapi nanti ada banyak pilihan. Nah itu insya Allah sudah cukup baik sih. Oke, kalau di Sleman sendiri setahu Mas Bayu atau Mas Reza, apakah itu sudah diterapkan? Kalau untuk penerapannya Belum ke angkringan. Belum. Mas Reza nggak sering ke angkringan. Iya, tadi kan saya sering saya seringnya burjo Mbak. Aduh, Nah, burjo ya, gimana? burjo gimana? Kalau burjo, alhamdulillah tempat saya biasanya nongkrong, tempat biasanya saya makan mie kuah itu sudah menerapkan itu menerapkan. ya? Karena Atau Mas Reza milih-milih nih mana yang udah menyediakan protokol kesehatan? nggak tahu ya Mbak. Saya itu langganan sih. Oh, ada langganan gitu ya? Udah langganan, kebetulan memang di situ dia udah gitu. Terus juga yang kedua kenal sama pemiliknya, jadi ngobrolnya juga enak, ngasih masukannya juga enak. Salah satu klien berarti Mas. Iya. Bertendensi ya. Iya. Biar dapat Iya, Lebih. dapat diskon. Menyelam minum air ya Mas ya. Iya. Oke, baik, kita sudah di jam 10:48 waktu Indonesia Barat. Kita ke Mas Yopi, mungkin mau dipromosikan untuk Yopi kopinya. Kalau semisal nih ada pendengar Trijaya yang mau pesan gitu, harus ke lokasi atau bisa menggunakan aplikasi. Kalau semisal mau main ke lokasi, bisa nggak sih melihat cara pembuatannya nih, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, cara pembuatannya seperti apa, mau dilihatkan ke masyarakat gitu? Oke. Mungkin buat para pendengar untuk Yopi Kopi mungkin bisa dipesan lewat Tokopedia atau di Instagram juga di situ ada kontak pesannya, atau bisa hubungi nomor WhatsApp di 0817 411 0347. Kalau untuk lokasinya bisa di-share di Yopi Kopi. Yopi Kopi ya. Iya. Instagramnya Yopi Kopi juga. @yopi_kopi Iya. gitu ya. Yopi_kopi. Ada sebenarnya kopi. Ya. Yopi_kopi. Oke, kalau misal mau main langsung ke lokasi, Boleh, nanti ada di Google Map ada Yopi Kopi. Yopi Kopi gitu Iya, aja ya. Yopi Kopi dah nanti. Oke, baik. Tapi kalau bisa di spesifikasikan ke masyarakat alamat pastinya. Oh, alamat pastinya kita ada di Sepat Madu, Kenaji, Taman Martani, kawasan Sleman, masih wilayah Yogyakarta. Masih wilayah Yogyakarta. Ya, jam operasionalnya di jam berapa? Mas? Kalau bisa Untuk mau sementara main. kita masih janjian dulu, sesuai dulu karena kebetulan saat ini saya pribadi masih mengcover beberapa resto di Yogyakarta juga, jadi masih banyak di luarnya gitu. Sibuk ya Mas Yopi ya. Alhamdulillah ya, masa Alhamdulillah. pandemi kita manfaatkan untuk hal yang positif. Aduh, baik. Yang penting tetap jaga kesehatan. Terima Mas. kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Bayu, Mas Reza, dan juga Mas Yopi sudah bergabung bersama kami di warung sebelah. Di warung sebelah ya. Semoga sukses selalu untuk Yopi Kopi, kemudian untuk para konsultan yang udah datang di sini juga mudah-mudahan tetap bisa memberikan solusi dan juga inspirasi ke rekan-rekannya begitu ya. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang sekarang
hadir. Hadir. Salah satunya adalah Mas Yopi ya. Mungkin ada harapan juga dari Mas Yopi untuk teman-teman Plut atau untuk teman-teman yang sama terjun langsung di bisnis kopi seperti apa? Untuk teman-teman Put mungkin tetap semangat, lebih bersabar karena UMKM itu lebih variatif ya. Kita ngomongin UMKM ya, bukan ngomong perusahaan yang valid, karena UMKM itu banyak lebih ke industri, jadi mungkin lebih butuh kesabaran, ketelatenan untuk lebih dekat lah dengan teman-teman UKM. Terus untuk teman-teman dari sesama pengusaha kopi, saya pikir tetap jaga protokol kesehatan, jaga produksi, terus tetap semangat untuk iklan pasti sama inovasi-inovasi baru, dan jangan sungkan untuk menggandeng teman-teman yang lainnya, karena dengan menggandeng teman-teman yang lainnya paling tidak kita saling menguatkan, dan di situ nanti pasti kita saling dipromosikan. Itu salah satu cara terbaik saat ini. Selain itu juga bisa menekan cost untuk marketing juga untuk promosi. Mungkin itu aja deh. Ya baik, gantian dong dari teman-teman Plut nih, apa harapannya untuk pelaku UMKM saat ini? Sama sih Mbak, bersedihlah secukupnya. Sekarang kita harus semangat, kita harus percaya kalau kita bisa, itu aja. Mas Reza dong? Ya. Sama seperti Ya, sama semua ya. aja gitu ya Mbak ya. Karena kan unik sekarang ini posisinya lagi susah, kita semuanya ngalamin kesusahan. Tapi ya tetap harus berusaha. Ingat kalau karena ini hari ini juga kita ngomonginnya tentang makanan, ya patuhin protokolnya. Karena setiap orang itu pasti butuh makan, tapi nggak setiap orang bisa bikin makanan yang baik. Aduh, baik. Jadi Sip. itu bisa, selama protokolnya dipatuhin, insya Allah bisa jadi yang terbaik. Oke, mungkin bisa diinformasikan lebih untuk Mas Bayu jika memang ada pelaku UMKM juga yang tertarik untuk bergabung di Plut KUKM Sleman, jam operasional dan juga lokasi. Oke, buat teman-teman pendengar Trijaya, boleh kalau yang emang mau UMKM atau apapun, kalau emang butuh konsultasi untuk usaha, bisa datang ke kantor kami di Selatan Rumah Dinas Bupati Sleman, Jalan Beran kalau nggak salah, saya lupa. Atau buka IG kami, Plut Sleman. Di situ nanti ada ada nomor admin. Silahkan, jadi telepon WA dulu, janjian bisa. Untuk jam kerjanya dari Senin sampai Jumat sesuai jam kantor. Sesuai jam kantor ya. Iya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini mungkin ada perubahan sedikit ya Mas ya. Sebenarnya ada sih, cuman ya udahlah, kalau untuk konsultasi udah jauh-jauh It's okay datang, lah ya. ya nggak apa-apa. Karena nantinya juga akan dikontakkan langsung dengan siapa yang bersangkutan untuk Betul. konsultannya begitu Iya. ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Mas Bayu, Mas Reza, dan juga sukses Terima untuk kasih, Mbak Mas Eva. Yopi Kopi. Semoga laris Terima kasih. manis Amin. ya. Amin. Kapan-kapan kita nantikan kehadirannya kembali di warung sebelah untuk episode mendatang. Terima kasih juga untuk Anda pendengar Trijaya sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp. Saya Yova masih akan menemani aktivitas Anda hingga usai nanti menjelang pukul 12. Tetap bersama kami di Trijaya Jogja Siang, nantinya akan kembali dengan berbagai informasi menarik untuk Anda.